Haleluya, umat dimohon berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, 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 Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para romo yang terkasih, kisah hidup Nabi Yeremia itu adalah kisah yang sungguh banyak menginspirasi panggilan hidup sebagai seorang gembala. Kita tahu di bab-bab pertama, Yeremia itu sedikit protes. "Saya ini masih muda, belum tahu apa-apa," katanya. Tetapi Tuhan Allah mengatakan, "Sejak di dalam kandungan saya telah mengenal dan memilih engkau." Lalu dalam perjalanan hidup Nabi Yeremia ini sungguh dipenuhi dengan ratapan dan juga banyak penderitaan. Kalau kita membaca kisah Nabi Yeremia, kita akan mendengar atau akan memahami bahwa memang Nabi Yeremia ini adalah nabi yang bergulat dengan dirinya sendiri tentang Allah yang memberikan dia, yang memanggil dia untuk menjadi seorang nabi, dengan situasi umat yang menolak dia dengan berbagai macam alasannya. Tetapi kemudian Yeremia memberikan satu penekanan yang penting dalam refleksi perjalanan iman kita, bahwa menjadi nabi, menjadi gembala itu adalah menjadi pemimpin yang dipercayakan untuk menuntun umat dan domba-domba yang dipunyai oleh Allah sendiri. Maka tidak lagi tentang Yeremia itu sendiri, tetapi tentang Allah yang mempunyai domba-domba itu.
Maka kita mendengar dalam ayat yang pertama dikatakan, beginilah firman Tuhan, celakalah para gembala. Tentu kata ini agak cukup negatif kalau kita mendengar. Tetapi di balik ini mau mengingatkan para gembala, mau memberikan satu masukan yang berharga untuk para gembala supaya tidak menjerumuskan domba-domba itu, apalagi meninggalkan domba-domba itu. Karena Yesus sendiri ketika dia turun dari perahu dalam Injil Markus hari ini, dia melihat dan dia berbelas kasihan kepada orang-orang yang datang kepadanya, dan dia mengatakan bahwa mereka ini seperti domba tanpa gembala. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam poin refleksi yang pertama ini kita diajak untuk juga melihat kembali peran kehidupan para gembala. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak kali mendengar Paus Fransiskus selalu mengingatkan bahwa gembala itu harus cukup mencium bau dari dombanya. Ya tentu tidak suruh juga para gembala lalu cium ketiaknya Bapak Ibu satu-satu, ya itu juga bukan dimaksudkan demikian. Tetapi dengan itu mau dimaksudkan supaya mengambil bagian di dalam penggembalaan itu yang baik, yang benar, yang menuntun domba-domba itu ke tempat di mana mereka seharusnya pergi. Maka sekali lagi, ini karena bacaannya, saya tidak ngomong siapa-siapa. Gembala itu tidak boleh meninggalkan dombanya dalam keadaan apapun. Gembala itu tidak boleh, semoga itu juga tidak terjadi pada saya. Gembala itu tidak boleh memihak ketika ada pertikaian-pertikaian di antara para dombanya. Kalau dia mendengar cerita dari yang satu, gembala yang bijaksana itu dia akan juga mendengar dari pihak yang lain. Dia tidak cepat-cepat untuk bilang, oh yang ini salah, yang ini yang benar. Gembala yang baik itu adalah gembala yang selalu berada di tengah-tengah umatnya. Sekalipun dia sendiri yang menjadi imbas dari persoalan itu, atau sekalipun dia sendiri yang dipersoalkan di dalam persoalan itu. Gembala yang baik, walaupun dia tahu dia ada di dalam posisi yang benar, dia tidak boleh mengikuti satu kelompok saja. Itu bacaan yang saya permenungan yang saya refleksikan dari bacaan, ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka gembala yang baik itu selain dia mencium bau dombanya, dia juga berani untuk bertindak mengambil tempat di tengah ketika ada pertikaian-pertikaian yang terjadi. Dan itulah yang mungkin diinginkan oleh Yesus di dalam berbagai macam tindakan-tindakan dan pastoral-pastoral dalam kehidupan Yesus pada waktu itu. Supaya selalu ada di tengah, memihak keduanya, entah yang salah atau yang benar. Karena tugas para gembala itu, kalau dia tahu ada yang salah dan dia tahu ada yang benar, dia mau untuk datang mempersatukan. Jangan duduk sama-sama makan lalu cerita lagi nama yang di sebelah. Gembala yang baik itu dia cukup makan saja yang enak, ceritanya jangan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, lalu refleksi kita yang kedua, akhirnya kita menuju siapa sebenarnya gembala-gembala yang dimaksudkan dalam permenungan kita kali ini. Tentu saya percaya Bapak Ibu itu selalu punya bayangan bahwa gembala yang dimaksudkan itu adalah para pastor, para romo, para suster, dan pemimpin-pemimpin dan pemuka-pemuka agama yang lain. Tetapi bagi saya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan modern saat ini, gembala itu ada di tengah-tengah kita yang berperan ketika keinginan hatinya itu mau mengumpulkan umat dari berbagai macam kelompok, ras, untuk dipersatukan dalam sebuah wadah. Kalau kita masing-masing berbuat demikian, itulah panggilan kegembalaan kita. Siapa saja dalam kehidupan ini yang berani untuk mau mengumpulkan 1-2 orang, dia adalah gembala yang juga dapat memimpin, menuntun orang untuk sampai bertemu pada Tuhan yang selama ini mungkin kita inginkan untuk berjumpa. Saya kenal banyak orang di antara kita juga di sini yang dengan hati yang tulus dan penuh dedikasi mengorbankan diri mereka untuk pekerjaan-pekerjaan demi kemuliaan Tuhan. Dan itu yang kita harus berterima kasih.
Siapa saja yang ingin mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dia juga disebut di dalam sebut sebagai seorang gembala. Ada banyak KKI, saya sudah 2 tahun di sini di Belanda, dan ada banyak KKI kita di Belanda ini ya. Ada yang mengatakan bahwa pater saya itu sudah hampir 15 tahun jadi ketua KKI katanya. Wah, ini orang tidak bosan-bosan ya. Atau sudah ada yang mengatakan ada yang 20 tahun. Karena tidak ada yang mau ganti pater. Tidak ada yang berani mau mengambil tugas ini katanya. Jadi ya sudah, saya tabrak terus saja dengan apa yang bisa saya buat. Dan ketika kalau kita bertanya apakah mau menjadi ketua KKI, mau menjadi ketua ini, mau menjadi ketua kering atau apalah, aduh saya tidak mau, saya takut orang omong katanya. Saya takut nanti disalahin, kalau nyalakan lilin dari kiri nanti disalahkan, harus dari kanan. Jadi macam-macam hal, macam-macam alasan itu yang kadang-kadang kita dengar itu sebagai bagian dari penolakan-penolakan kecil kita untuk menjadi gembala di tengah-tengah. Padahal sebenarnya ketakutan-ketakutan itu sungguh-sungguh kadang tidak beralasan juga. Kadang kita takut pada sesuatu yang kita tidak mengerti. Ada satu cerita kecil. Ada 2 orang yang datang ke dokter mau periksa. 2 laki-laki. Sudah 2 laki-laki aja, kadang-kadang contohnya terlalu banyak ibu-ibu biasanya. 2 laki-laki datang, satu katakan begini, kamu mau datang buat apa ke sini? Saya mau periksa amandel. Oh, saya itu sudah pernah periksa katanya dulu. Itu seperti hanya disuntik, tidur beberapa menit lalu sembuh. Dan tidak ada masalah, tidak terlalu lama penyembuhannya. Lalu yang satu lagi tanya, kamu datang untuk apa ke sini? Oh, saya datang mau sunat katanya. Lalu saya sudah pernah juga dulu, waktu baru lahir, seminggu kemudian saya sunat. Dan setelah sunat saya tidak bisa jalan 1 tahun katanya. Lalu akhirnya yang satu yang mau sunat tadi takut karena tidak bisa jalan katanya. Akhirnya dia tidak jadi sunat karena takut tidak bisa jalan. Padahal memang baru umur 1 minggu setelah sunat itu tidak bisa jalan dalam 1 tahun. Belum bisa karena itu masih bayi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kadang-kadang dalam kehidupan kita ketakutan itu selalu sungguh tidak punya alasan yang tepat. Maka ketakutan itulah yang di dalam bacaan-bacaan hari ini Yesus inginkan kepada kita semua untuk selalu berani mengambil satu tindakan menjadi seorang gembala di tengah-tengah kehidupan bersama kita. Semoga bacaan-bacaan hari ini sungguh memberikan kita satu semangat yang baru, satu refleksi yang baru untuk kembali mulailah dari orang-orang yang terdekat kita ketika kita memimpin satu tempat atau satu kelompok kecil di mana kita berada, dan yakinlah bahwa Tuhan selalu bersama kita di dalam seluruh perjalanan kegembalaan kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita semua.